Baik, selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan dari Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Forkopimda Kota Batam. Upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti BP Batam ke-52 Kamis 26 Oktober 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Masing-masing komandan tanpa penghormatan sambil berangkat pasukan. Jangan. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan hormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara dalam rangka Hari Bakti 2023. Siap, dimulai. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara dan dimohon berdiri. Dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu Mars BP Batam. Lihat barisan bersama atas wibawa dan berkesan. putra bangsa berprovinsi. Sanggup tangguh percaya diri. Cermat di dalam berangkat. Visi dan wawasan mereka. Jadikan lokomotif pembangunan nasional. Pusat pertumbuhan
warisan sesama, atas wibawa dan berkuasa. Putra bangsa berpotensi, sanggup tangguh percaya diri. Cermat di dalam merancang, visi dan kawasan barat. Jadikan lokomotif pembangunan nasional, pusat pertumbuhan regional. Kami siap sebagai abdi negara, profesional dan bertanggung, demi tanggung jawabnya bagi nusa dan bangsa. Wujudkan kemakmuran negara. Ya, datang nomor pembangunan lintas internasional. Industri perdagangan, wisata dan alun-alun, karya nyata putra bangsa. Ku jaga, ku bina, ku cinta. Pegawai yang menerima rencana pengabdian dan piagam penghargaan masa bakti 16 tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Keempat, pegawai yang menerima rencana pengabdian dan piagam penghargaan masa bakti 24 tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini. Kelima, pegawai yang menerima rencana pengabdian dan piagam penghargaan masa bakti 32 tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 keputusan ini. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batam pada tanggal 13 April 2023. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanda Muhammad Rudi. Daftar nama pegawai Badan Pengusahaan Batam yang diberi rencana pengabdian dan piagam penghargaan masa bakti. Nomor urut 1, nama Nurhaida Simarmata SKEP NS, masa bakti 32 tahun. Nomor urut 2 sampai dengan 34 dan seterusnya. Nomor urut 35, nama Arwin ST, masa bakti 32 tahun. Nomor urut 1, nama Kris Panca Sakti S. Pratam ST, masa bakti 24 tahun. Nomor urut 2 sampai dengan 59 dan seterusnya. Nomor urut 60, nama Barlian Untoro SE, masa bakti 24 tahun. Nomor urut 1, nama Aris Muajib ST, masa bakti 16 tahun. Nomor urut 2 sampai dengan 70 dan seterusnya. Nomor urut 71, nama DRH Nurjana Siregar, masa bakti 16 tahun. Nomor urut 1, nama Gebi Valentina SST Par, masa bakti 8 tahun. Nomor urut 2 sampai dengan 204 dan seterusnya. Nomor urut 205, nama Rian Novriandi, masa bakti 8 tahun. Ditetapkan di Batam pada tanggal 13 April 2023. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanda Muhammad Rudi. Pemberian penghargaan 1. Tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya PNS 10, 20, dan 30 tahun. 2. Lencana Pengabdian BP Batam 8, 16, 24, dan 32 tahun. Perwakilan mengambil tempat. Lapor, perwakilan penerima tanda penghargaan siap.
Penyematan penghargaan oleh pembina upacara. Iya. Hendrawan, Pak. Hendrawan ya. Siap, terima kasih, Pak. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat. Di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 52 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi BP Batam. Saya bersyukur bahwa pembangunan Batam ini sudah semakin berintegrasi antara BP Batam dengan pemerintah Kota Batam maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Seiring keterpaduan dalam membangun Kota Batam, Perayaan Bakti Hari Bakti BP Batam ke-52 tahun bertemakan terus melaju menuju Batam Kota Baru. Tema tersebut menunjukkan bagaimana BP Batam mampu bangkit terus bergerak dalam kerja nyata menuju Batam Kota Baru. Salah satunya melanjutkan proses pembangunan seperti yang direncanakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Otorita Batam, almarhum Bahrudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai Bapak B.J. Habibie. Akan banyak pembangunan infrastruktur yang harus kita lakukan bersama demi kepentingan masyarakat yang harus diwujudkan. Dalam pembangunan Batam menuju ke Kota Baru, perekonomian Batam berkembang pesat. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Batam meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 6,84%, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,31%, dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,09%. Di tahun 2023 ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam akan meningkat sebesar 6,5 sampai dengan 7,3%. Terus melaju menuju Batam Kota Baru di tahun 2023 ini. BP Batam menjalankan berbagai program strategis sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadiem dengan adanya kerjasama BP Batam dengan PT BIP. Saat ini Terminal 1 Bandara Hang Nadiem Batam sedang direnovasi dan ditargetkan selesai pada bulan April 2024. Kemudian untuk membangun Terminal 2 Bandara Hang Nadiem, Batam akan dilakukan groundbreaking pada tanggal 10 November 2023. Sejalan dengan pembangunan BP Batam akan membangun akses jalan 4 lajur per arah langsung menuju Terminal Bandara Hang Nadiem. Lalu BP Batam akan menambah 1 lajur per arah di ruas jalan depan Masjid Tanjak dan jalan menuju gedung VIP. Pembangunan akses jalan tersebut akan dilelang tahun 2023 ini dan diperkirakan selesai konstruksinya pada akhir tahun 2024. Selain itu, BP Batam telah menyelesaikan gedung VIP tahap 1 secara fisik 100%.
yang akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan area gedung perparkiran, taman dan penerangan area gedung. Dengan berbagai progres yang telah disampaikan, terbukti bahwa bandara terus berkembang untuk menjadi Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dengan membuka jalur penerbangan domestik seluruh Indonesia dan penerbangan internasional ke China, Korea Selatan, India, Thailand, serta perjalanan ibadah, umroh, dan haji. Yang kedua, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. BP Batam juga terus menggesa pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Salah satu merealisasikan pengadaan alat bongkar muat pada tanggal 9 April 2023 lalu. Kontainer kren dipasang di Pelabuhan Batu Ampar dari Pohang Pot, Korea Selatan setinggi lebih kurang 90 meter dan 60 meter di bawah permukaan laut dengan berat lebih kurang 760 ton dan beban fil maksimal pengoperasian dan penyimpanan baik dari sisi darat dan laut sebesar 40 ton atau wheel. Kontainer kren diletakkan di dermaga utara Batu Ampar di atas rel yang baru. BP Batam telah melakukan berbagai persiapan secara pendukung operasional kontainer kren sehingga kontainer kren dapat terpasang dan operasi di Pelabuhan Batu Ampar, meningkatkan produktif dan efisien pelayanan, percepat pelayanan bongkar muat, menangkap pertumbuhan arus barang, serta dapat memenuhi kebutuhan domestik dan interkoneksi dengan pulau-pulau sekitar khususnya di wilayah Asia. BP Batam juga telah menyelesaikan 100% pemagaran terminal Batu Ampar sepanjang 3,5 km. Kemudian dilanjutkan revitalisasi dermaga utara terminal Batu Ampar fase 1 yang sudah berprogres 97%, serta revitalisasi kolam dermaga terminal Batu Ampar yang sudah berprogres 92%. Yang ketiga, pelebaran jalan di Kota Batam. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, BP Batam mengembangkan seluruh akses jalan di Kota Batam guna mengantisipasi kenaikan jumlah pengguna jalan serta peran logistik dan konektivitas. Di antaranya adalah pengembangan jalan Hang Jebat, ruas simpang Batu Ampar, simpang Turi yang sudah diselesaikan pada tanggal 6 Oktober 2023 lalu dan saat ini sedang dalam masa pemeliharaan. Pengembangan jalan koridor utama pelabuhan ke bandara, ruas simpang Laluan Madani, simpang Budaran Punggung sudah berprogres 92%. Pengembangan jalan koridor utama Pelabuhan Batu Ampar, pelabuhan bandara yang sudah berprogres 98%. Pembangunan bundaran bandara yang sudah berprogres 85%. Dan nantinya akan dibangun juga bundaran Punggur yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pengembangan Jalan Yusudarso tahap 4, ruas underpass Pelita Nagoya Gate sudah berprogres 53%. Tentunya pelebaran jalan di Kota Batam tidak akan berhenti sampai di sini dan kita akan terus menggesa pembangunan akses jalan di seluruh Kota Batam. Insya Allah di tahun 2024 BP Batam akan membangun flyover Sailadi Simpang Laluan Madani beserta pengembangan Jalan Gajah Mada tahap 4. Yang keempat, pengembangan kawasan Rempang Eco City sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah pusat melalui kerjasama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Geraha akan menyiapkan Rempang Eco City dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai 381 triliun hingga tahun 2080 nanti. Sesuai development plan yang telah diluncurkan PT MEK, Pulau Rempang dengan luasan lebih kurang 17.000 hektar akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan hingga wisata yang terintegrasi dengan KPBPB Batam demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Beberapa waktu lalu BP Batam bersama seluruh instansi melaksanakan progres clean and clear guna percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco City. Rencana investasi Rempang Eco City harus memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan tidak merugikan masyarakat serta mendahulukan kepentingan masyarakat. Untuk itu kami melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan dilakukan secara bertahap dengan berbagai cara kami laksanakan proses ini agar terkoordinasi dan tepat, memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat yang terdampak. BP Batam telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung pemukiman kembali penduduk, antara lain lahan, rumah pengganti, relokasi sementara, dan program pemberdayaan penduduk yang dimungkinkan kembali.
Salah satu bentuk dukungan yang kami lakukan saat ini adalah memberikan tempat relokasi sementara dan biaya hidup atau uang tunggu sehingga rumah pengganti dapat diberikan kepada warga terdampak di Rempang. Sebanyak 360 warga telah mendaftar dan bersedia untuk direlokasi di Tanjung Banun. Yang selanjutnya seluruh mekanismenya, warga yang bersedia direlokasi akan tinggal sementara di tempat yang disediakan oleh BP Batam ataupun secara mandiri. Sampai dengan 25 Oktober 2023, sebanyak 65 KK telah pindah ke hunian sementara. Di antaranya di Townhouse, Perumahan Bida 3 Sambau, dan Rusun BP Batam. Melalui konsep Green and Sustainable City, pengembangan kawasan Rempang Eco City juga akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan target lebih kurang 306 ribu tenaga kerja akan diserap selama pengembangan kawasan hingga tahun 2080 mendatang. Pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Kota Batam serta kabupaten kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, penghargaan opini WTP ke-7 kalinya kepada BP Batam. Pada tanggal 14 Juli 2023, BP Batam kembali raih opini tanpa pengajuan ke-7 kalinya sejak tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2022. BP Batam juga mendapatkan predikat tertinggi atas pencapaian tindak lanjut pemeriksaan BPKRI di lingkungan Auditorat Keuangan Negara 5 BPKRI dengan persentase di atas 90%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh manajemen BP Batam dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menjalankan dan menerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang baik. Berbagai pihak yang datang menguji Kota Batam tak henti-hentinya mereka mengapresiasi pembangunan di Kota Batam yang berkembang sangat pesat pada saat ini. Sudah sangat jauh berbeda dengan Batam yang dikenalnya dulu. Pembangunan dan perubahan di Batam sangat signifikan didukung dengan akses jalan dan infrastruktur lainnya. Hal tersebut tentu saja berkat dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam, serta stakeholder lainnya. Saya mewakili BP Batam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam, rekan-rekan pengusaha, asosiasi dan seluruh masyarakat Kota Batam yang telah mendukung BP Batam untuk mewujudkan tekad Kota Batam menjadi kota baru. Tak lupa saya ingin mengapresiasi kepada seluruh pegawai BP Batam yang telah berkomitmen untuk membangun Kota Batam demi mewujudkan pengembangan yang bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Betapa bangganya apabila infrastruktur Batam sudah selesai dan Indonesia bangga memiliki Kota Batam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan membimbingnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan 2 bait pantun karena dirinya sudah lama capek, kita keluarkan suara masing-masing. Lencana emas dari Karuhun diberikan Tuan pemilik Gaharu. Selamat Hari Bakti BP Batam ke-52 tahun, terus melaju menuju Batam Kota Baru. Buah mempelam, buahku ini dibawa orang berpeti-peti. 52 tahun usiamu kini, jasa dikenang, bakti dinang. Semua demikian, terima kasih. Menyanyikan lagu himne BP Batam.
secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Posisinya juga sangat strategis, hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut, dengan aksesibilitas yang mudah ke negara lainnya di belahan dunia. Kini, Batam telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa. Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Obstrik diberi tugas oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Otorita Batam kedua. Ia berperan dalam mengubah Batam menjadi kawasan berikat bonded warehouse dan menetapkan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Otorita Batam. Dengan pelaksanaan pembangunan Batam berdasarkan Master Plan 1972 yang didukung dengan penetapan Batam sebagai daerah industri berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 1973. Maka sejumlah perusahaan asing mulai tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam. B.J. Habibie 1978 sampai dengan 1998, periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada tahun 1978. Dalam masa kepemimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat. B.J. Habibie menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Habibie juga membentuk sebuah badan bernama BKPM, Badan
Badan Koordinasi Penanaman Modal pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, penerima UWTO dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam untuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar. Sejumlah kawasan industri besar mulai dibangun di Batam. Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar dengan lahirnya Batamindo di muka kuning dan munculnya kawasan serupa di Batam seperti PT Kabil Industrial Estate, PT Kara Primanusa, PT Sifron Industrial City, PT Sitimindo Mitra Daya, dan lain sebagainya. Untuk melayani arus penumpang dan barang melalui udara, direncanakan pembangunan bandara di Batam yang meliputi perencanaan kargo dan penumpang. Otorita Batam secara bertahap mulai membangun bandara Hang Nadiem hingga pada tahun 1996. Konstruksi jembatan Barelang, jembatan 1 Tengku Fisabilillah menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton dengan tipe kabel stay dengan bentang terpanjang yang dirancang dan dibangun di Indonesia pada saat ini. Jembatan 2 Nara Singa 2, jembatan 3 Raja Ali Haji, jembatan 4 Sultan Zainal Abidin, jembatan 5 Tuanku Tambusai. Sampai dengan sekarang, Muhammad Rudi yang merupakan wali kota Batam turut menjabat sebagai kepala BP Batam sejak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan September 2019. Pada masa kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun investor serta peningkatan investasi di kota Batam. Kemudahan perizinan yang ditawarkan salah satunya adalah dengan cara memangkas birokrasi yang panjang. Infrastruktur handal menuju Batam Kota Baru, pelabuhan Batu Ampar, autogate system, STSN, bandara Hang Nadiem, terminal 2, Masjid Ancak, infrastruktur jalan yang selesai dibangun, jalan RE Mata Dinata, jalan Gajah Mada, infrastruktur jalan yang sedang tahap pengerjaan, jalan Sudirman, jalan Hang Tuah, jalan Hang Tuah, dan jalan Yosudarso. Rencana yang akan datang, jalan layang Simpang Seladi, dan muka bumi untuk pemasangan pipa, light rail transit atau LRT, PLTS Trafo, Batam Mental Eco City, kawasan ekonomi khusus KEK, Food State Sukajadi. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, dan pejabat tingkat 2 Badan Perpustakaan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama di foto booth di Sinergi bersama menuju Batam Kota Baru. Sekali lagi. 52 Jaya.